Peradaban Islam adalah nilai-nilai perkembangan yang meliputi hukum, budaya, dan filsafat. Contoh peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan contoh peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada pula contoh dari masa Rasulullah SAW, yaitu pembentukan hukum Islam yang biasa disebut dengan tasyri', dan ada pula modifikasi budaya Arab yang menjadi tatanan moral. Nah, itu adalah contoh pada masa Rasulullah SAW. Nah, yang kedua ini adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini peradaban Islam itu berkembang begitu pesat seperti pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang itu yaitu mengumpulkan ayat suci Al-Quran dari berbagai macam jenis seperti bebatuan, kertas, daun-daunan, bahkan sampai pada penghafal kaum muslim. Nah, faktor mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran, karena pada masa itu tapi pada masa itu sahabat itu banyak yang gugur, jadi ada kekhawatiran di mana Al-Quran itu akan hilang. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan ayat suci Al-Quran. Pada masa Utsman itu adalah masa pembukuan Al-Quran. Nah, jadi kan oleh Abu Bakar itu pengumpulan ayat suci Al-Quran. Nah, lalu pada masa Utsman bin Affan itu adalah pembukuan Al-Quran itu yang biasa kita sebut itu dengan Mushaf Utsmani. Mengapa disebut Mushaf Utsmani? Ya karena pembukuan Al-Quran itu diciptakan oleh Utsman gitu loh, makanya disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, itu adalah contoh peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Gitu, cukup ya. Nah, lalu ada dampak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu dampaknya adalah banyaknya orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kedatangan Rasulullah SAW itu ke kota Madinah membuat ketertarikan mereka untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu adalah perbandingan pengetahuan pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Umayyah, mereka itu lebih memfokuskan pada pemperluasan wilayah. Lalu pada dinasti Abbasiyah itu mereka lebih fokuskan pada memperluasan ilmu. Jadi itulah perbandingan pengetahuan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Lalu faktor yang menyebabkan perbandingan itu adalah kurangnya motivasi agama Islam dan perhatian pemerintah dan penerjemahan buku. Jadi itu adalah faktor-faktor pembedaan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Toleransi dalam Islam itu menyatukan dan saling melengkapi dan bertujuan untuk kemajuan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti dalam bidang pengetahuan, banyaknya naskah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu pada peradaban Islam, yaitu terbangunnya Baitul Hikmah dan banyaknya perpustakaan besar. Nah, itu adalah toleransi dalam Islam. Sekian penyampaian atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.